Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, agar kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Dan firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan pun akan menyertai kami pada hari ini. Tuntun dan ajarlah kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam firman-Mu, melakukan pekerjaan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 16 Januari 2026 tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12. Dalam bahasa Batak, Panguhum Onom ayat 12. Demikianlah dikatakan. Jadi di ida ibana masuruan ni Jahoba nama dok tu ibana. Didongani Jahoba maho ale ulubalang nagugu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Insecure. Dalam bahasa Indonesia, arti insecure adalah perasaan tidak aman, tidak percaya diri, ragu-ragu, merasa cemas terhadap diri sendiri, ragu akan kemampuan, dan juga tidak mampu untuk menghadapi situasi tertentu. Saudara-saudara, orang yang insecure sering sekali merasa cemas, khawatir akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Dirinya sangat negatif sekali. Tidak nyaman keluar dari zona nyaman. Karena apa? Karena merasa takut gagal atau ditolak. Dia kurang percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi dalam hidup Gideon. Gideon anak Yoas yang dalam perikop kita hari ini dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Gideon merasa tidak mampu. Gideon merasa Tuhan tidak menyertai. Kalau kita membaca pada ayat berikutnya dari renungan kita hari ini. Dalam ayat 13 secara jelas dikatakan jawab Gideon kepadanya. Kepadanya artinya kepada Tuhan. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saudara, jika benar-benar Gideon merasa mampu atau merasa percaya diri, dia tidak akan mengatakan ini. Dan ketika Gideon menyadari kalau perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah karena belas kasih Tuhan, karena kemurahan dan kemahakuasaannya, dia tidak akan meragukan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Lalu dikatakan lagi, di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lihatlah saudara, perasaan ditinggalkan Tuhan terjadi terhadap Gideon. Bukankah demikian sering terjadi dalam hidup kita? Padahal sebenarnya sudah banyak yang baik yang dikerjakan Tuhan. Kita sudah merasakan betapa banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam pergumulan, kita sering bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah segala perbuatanmu yang baik, yang ajaib? Kita meragukan Tuhan. Kita melihat masalah kita begitu besar, sampai kita lupa kalau kita punya Allah yang maha besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian, yang ada dalam hati dan pikiran Gideon, Tuhan tidak tinggal diam. Jikalau Tuhan sudah berkenan dan Tuhan sudah memilih, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menolak. Siapa saja akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Apa saja akan dipakai Tuhan untuk mengubah setiap hati agar kita mau dipakai oleh-Nya. Gideon adalah seorang yang takut, tetapi dia disebut Tuhan sebagai pahlawan karena dia akan dipakai untuk menolong atau menyelamatkan umat-Nya. Dalam ketersembunyian Gideon, tapi Tuhan mengatakan ia seorang yang gagah berani. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya keberanian sejati tidak dimulai dari kekuatan diri sendiri, melainkan dari penyertaan Tuhan. Demikianlah kiranya saudara-saudara, masalah-masalah hidup kita, harapan-harapan yang belum terjawab, itu adalah perjuangan, itu adalah pergumulan. Dan juga pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini seperti musuh yang terus menyerang kehidupan kita. Hari ini kita mau diingatkan bahwasanya jika kita kuat dan mampu itu bukan karena berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, seberat apapun itu, percayalah saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini dan sampai selamanya, kasih-Nya tetap nyata. Sebagaimana Allah menyertai dan memberkati umat-Nya pada zaman perjanjian lama dulu, orang-orang Israel pada waktu itu, sampai hari ini Dia tetap Allah yang sama, yang akan menolong kita dan menjadikan kita pahlawan yang sejati, yang gagah berani. Amin. Karena itu jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, kerabatmu, atau apapun yang kau miliki di dunia ini. Tetapi andalkanlah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tak pernah berhenti mengasihi dan memberkati. Biarlah segala apa yang kita perjuangkan dapat kita menangkan. Amin. Segala yang kita harapkan pun kita dapatkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami di dalam menjalani hari-hari kami. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, kami seperti berjuang setiap hari di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya jika Engkau bersama-sama dengan kami, tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang akan meruntuhkan kehidupan kami. Kami akan menang bersama-sama Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami dalam segala pekerjaan kami. Biarlah semuanya kami lakukan di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hidup kami bersama seluruh keluarga. Apapun yang kami rencanakan ke depan, biarlah semua di dalam penyertaan Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan yang berduka cita. Biarlah kekuatan penghiburan daripada Tuhan menguatkan hati mereka. Demikian juga saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan, agar mereka terus melihat betapa baik dan kasih-Nya Engkau di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.